Wow. Menurutku ini balance banget. Halo guys, kali ini saya mau nyobain makanan random New Zealand lagi. Dan kali ini merupakan part 3 yang bakal dilakuin. Jadi kali ini ada 3 makanan yang bakal aku cobain. Yang pertama ini fruit salad instan. Harganya 1,8 atau 18.000. Nah terus ini ada beef noodles. Harganya itu 1,5 dolar atau 15.000. Nah, selanjutnya ini yang paling pricey adalah yogurt blueberry. Harganya 6 dolar atau 60.000. Jujur setelah tadi ngeliat dan penasaran banget sih rasanya kayak gimana. Makanya mungkin kita yang pertama bakal cobain yang yogurt ini dulu. Kita langsung buka aja ya. Bisa lihat. Oke. Dia tampilan atasnya itu ada berry ya. Jujur aroma berry-nya itu nggak terlalu strong banget. Kita langsung lihat dalamnya. Jadi ini berry atasnya, terus untuk yogurtnya ada di bawah. Dan teksturnya dia cukup lembut ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita cobain ya. Rasanya itu asam dan yogurtnya pun bukan yang yogurt asam sih. Jadi yang asam tuh cuman si blueberry-nya doang. Tapi untuk yogurtnya, dia cukup netral. Wow. Menurutku ini balance banget. Blueberry-nya tuh asam, yogurtnya tuh netral. Jadi rasanya itu pas. Jadi kalau kalian nggak mau yang asam, tinggal yogurtnya banyakin. Tapi kalau misalnya pengen asam, si blueberry-nya tinggal banyakin. Oke, enak sih. Enak. Lagi buat yang suka asam ya, asam seger, ini enak banget. Jadi menurutku rasanya itu nggak beda kayak yogurt pada umumnya sih. Bener-bener sama. Jadi nggak terlalu spesial lah. Overall, ini enak banget. Tapi yogurt emang enak sih. Buat cemilan malam hari. Terus pengen yang segar-segar setelah makan kenyang. Ini enak. Ya menurutku ini 7,5/10 lah. Kenapa 7,5? Karena rasanya itu standar yogurt. Enak, segar. Tapi nggak spesial. Untuk harga 60.000 atau 6 dolar, kayaknya di Indonesia banyak juga deh yogurt-yogurt yang enak kayak gini. Gak sia-sia dan ini enak sih. Oke, jadi makanan pertama ini 7,5/10 dan 2 makanan lagi next bakal kita cobain lagi ya. Ini selanjutnya makanan yang bakal kita cobain yaitu instant noodle dari Warehouse, harganya 1,5 dolar. Nah, kalau dari keterangan sebenarnya dia nggak ada keterangan asli mana gitu ya, tapi ada kemungkinan nih dia asli New Zealand karena di New Zealand sendiri biasanya selalu ada translate dari nama terus ada bahasa New Zealandnya di bawahnya gitu. Kita langsung buka aja kali ya. Secara bentuk sama aja kayak mie pada umumnya. Oke, bumbunya cuma satu guys. Cuman ini doang. Sebenarnya ini agak teras isu karena biasanya bumbu-bumbu atau masakan-masakan New Zealand tuh cukup hambar gitu ya, karena ngikutin gaya Eropa atau Amerika. Tapi kita lihat jangan dulu ngejudge kali ya. Kita langsung buka aja. Dan dia nggak disediain sendok. Jadi kalau kita buat kemana-mana agak ribet sih jujur. Bahkan mie-nya nggak pas kegedean. Jadi nggak bisa sampai bawah mie-nya. Aneh banget dah. Ya udah, kita langsung tambahin air ya. Tapi mungkin kelebihan makanan yang ada di New Zealand itu dia ada rating star gitu ya. Kita bisa lihat di sini. Jadi dia tuh ini kan level star 3. Jadi kita tahu seberapa sehat si makanan ini gitu. Jadi buat kalian yang pengen diet atau hidup sehat benar-benar ngebantu banget sih kalau di sini. Jadi nggak usah capek-capek ngelihat kalori, gula bla 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 gitu. Kalian tinggal pilih aja makan makanan yang sehat gitu. Oke. Oke, udah cukup. Kita langsung tutup dulu aja kali ya. Nah, di sini dia bilang tunggu sekitar 5 menit. Jadi kita tunggu sampai 5 menit kali ya. Oke, ini kayaknya udah 5 menit. Kita langsung lihat aja kali ya. Secara bentuk jujur lebih menarik pop mie atau mie instan yang ada di Indonesia ya. Karena apa ya, mie-nya tuh dia kurang gampang mencair. Padahal ini udah 5 menit, tapi dia masih keras gitu sih. Dan airnya udah panas banget kok. Jadi mungkin secara bahan dia nggak segampang itu buat lembek kayak mie-mie yang di Indonesia gitu ya. Sekarang kita tuangin si bumbunya ya. Kita lihat bumbunya kayak gimana nih, cuma segini doang loh. Dengan mie yang cukup banyak gitu. Kayaknya agak trust isu sih, kayak agak hambar atau rasanya aneh kali. Apalagi di sini kan gayanya gaya Eropa, terus kemudian gaya sehat juga. Jadi mie instan bisa jadi mereka coba apa ya, ulik biar sehat,
Tapi biasanya rasanya agak kuring. Oke. Ini udah diaduk, jujur kelihatannya masih mirip ya, kayak nggak pakai bumbu, nggak ada kuning-kuningnya, bener-bener polosan. Oke, kalian bisa lihat, bener-bener flat banget dan warnanya tuh nggak terlalu berubah, bahkan kayak nggak berubah deh. Kita coba sekali lagi ya. Jujur rasanya cukup aneh. Jadi bukan kayak mie Indonesia yang terkenal manis, asin, gurih gitu ya. Dan juga bukan kayak Korea yang seger, asin, pedes gitu. Enggak juga. Ini kayak apa ya? Kayak mie dicampur Royco doang. Wah, menurutku ini kurang sih secara rasa. Kayak mie dicampur Royco doang. Jadi nggak yang khas banget mie instan. Lebih ke mie terigu dicampur Royco gitu. Asinnya tuh ya. Tapi dengan harga yang cukup murah gitu ya, $1,5. Kalau kepepet banget kayaknya bisa jadi opsi makanan gitu. Paling itu aja ya. Cara rating mungkin 5/10 karena rasanya agak kurang. Mie-nya juga nggak yang lembut banget gitu, agak keras. Asinnya juga asin banget, tapi mungkin plusnya di harganya cukup murah gitu. Jadi paling itu aja untuk review mie ini ya. Jadi yaudah, kita cobain untuk di next makanan ya. Oke, jadi untuk part 3 dari makanan buah instannya nggak ada karena sebelumnya sempat makan tapi nggak kerekam, jadi nggak ada untuk videonya. Jadi overall untuk si makanan instannya itu 8/10 karena seger, manis, dan enak dan murah. Jadi paling gitu aja untuk review makanan kali ini. Jangan lupa follow akun ini. Bye-bye.